Halo gengs, selamat malam. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke, sebentar ya. Saya akan bikin kerucut dulu. Kita taruh di sini dulu. Timbang dulu. Kita akan timbang dulu. Ini nih, saya nggak tahu ya. Kita akan ngobrol dulu setelah saya timbang. 13 gram persis ya, nggak boleh lebih, karena ini adalah proses. Yes, pas 13 gram 13 gram 14 gram ya, 13 gram. Oke. Jadi gini teman-teman ya, bentar saya ya. Oke, jadi gini nih, saya ngebrew menggunakan kemarin menggunakan si Hydratera ini, based on obrolan temen ala-ala. Ini memang baru pertama kali saya coba Hydratera untuk ngebrew, dan sebelumnya saya menggunakan Amidis, RO dan lain-lainnya. Nah, jadi saya kemarin kan saya bilang kok rasanya agak mute ya gitu. Saya nggak menemukan sensasi rasa yang segila di brewan sebelumnya gitu. Apakah jangan-jangan karena airnya atau memang kopinya udah nggak enak? Ya, jadi saya akan membandingkan rasanya si Hydratera ini dengan gramasi yang sama, gilingan yang sama, nggak saya ubah, gilingan yang sama, lalu nanti gramasi airnya sama. Kita akan cobain apakah termasuk durasi ini ya, durasi waktunya apakah juga sama, apa akan sama juga, bukan apakah sama. Oke, saya giling dulu. Oke, selesai. Atau apakah karena saya main di suhu 90 derajat Celcius jadi dia kurang maksimal flavor dan lain-lainnya ya? Nggak tahu, karena baru kali itu juga saya pakai Hydratera dan pakai suhu 90 derajat Celcius buat si mocha natural ini. Nah, jadi sekarang saya akan melakukan eksperimen. Saya rebus dulu. Saya pakai suhu air yang sama ya, 90 derajat Celcius. Akan seperti apa rasanya? Apakah memang saya yang salah atau memang ternyata si mocha natural yang saya roasting ini nggak bisa main di suhu 90 derajat Celcius ternyata ya. Ternyata dia harus main di suhu yang tinggi, misalkan gitu 95, di atas 90 derajat Celcius. Kita akan cobain dulu menggunakan air yang lain. Indiana enak airnya, nggak tahu ya, sugesti mungkin ya. Oke. Ini lighting di sini memang jelek, jadi harap dimaklumin ya.
tapi kita nggak akan membahas tentang si lampu-lampu karena memang saya pengen kopi. Kepala pusing nih seharian nggak jelas. Dia harus ngopi. Oke, suhu 90. Saya akan tuang air di 100 seperti tadi. Kalau bisa jangan pas. Oke. 90 100 pas. Lalu saya tuang si kopinya. Saya bikin 0 lagi. Sorry ya soal lighting. Coba ya pakai lighting ini. Nggak ngaruh ya. Berikutnya saya kasih air lagi di 110 ya. Tadi 110 ya. Yalah 110. Yes. Lebih dikit. Nggak apa-apa lah, miss sedikit. Harusnya nggak boleh sih, tapi miss berapa mili doang ya. It's okay. Seperti biasa diginiin kayak tadi. Oke. Lalu saya akan tunggu di 3 menit. Oke, saya tunggu di 3 menit. Ini sebenarnya lumayan mahal nih harganya si Clear Indiana Water ini. Saya tadi ke mana? Tadi ke Grand Lucky dan mencoba membeli beberapa air juga untuk eksplorasi. Ada yang dari Italia, ada yang dari Korea. Memang dua jenis air ini berbeda ya. Kalau ini katanya memang nggak melalui proses apa-apa. Air dari pegunungan langsung, kandungannya murni dari pegunungan. Tapi banyak orang yang bilang menggunakan pure natural itu bisa menghasilkan rasa kopi yang enak. Ada juga yang di separuh-separuh. Mungkin nanti kita akan coba separuh-separuh ya, separuh RO, separuh lagi Clear Indiana seperti apa. Tapi kali ini saya akan membandingkan pure Clear Indiana dan si Hidratera seperti apa. Nanti kita akan coba di mix seperti apa juga ya. Kita tunggu. Belum bunyi. Sambil menunggu saya pindahkan dulu ya. Oke. Let's see. 3 menit. Sorry ya, air si lightingnya agak buram. Kita tunggu 3 menit. Lalu kita cicipin rasanya seperti apa ya. Semoga ternyata karena memang permainan suhu yang si mocha natural itu nggak bisa dimainkan di suhu 90 untuk batch pertama saya ini. Ternyata dia memang harus main di suhu 90 ke atas. Atau ternyata memang dia nggak cocok dengan pure mineral water, mesti air RO atau yang lainnya. Saya nggak tahu mana yang benar atau enggak. Yang jelas kita akan cobain, tunggu dia turun semuanya seperti biasa. Sama di bagian atasnya. Ih, gelap banget. Ya udahlah, nggak penting. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mencicipinya. Oh, I know. Beda. Dari aromanya saya udah bisa membedakan brewan yang pakai Hidratera dan pakai air Indiana Water atau air RO. RO itu reverse osmosis ya. Memang di rumah saya pakai
si apa Amidis buat saya itu air yang paling ideal untuk diminum biasa dan diminum di rumah. Bener sih, untuk aromanya sangat beda dengan saya brew dengan Hydra Terra. Dia itu lebih tetap keluar wangi berry yang matang. Kalau ada temen yang komen dark berry, mungkin di situ ya tepatnya. Jadi bukan blackberry tapi strawberry yang udah matang, yang kalau digigit tuh kayak manis banget gitu. Strawberry atau raspberry atau blackberry, buah-buah berryan. Oke. Nah, lalu kita cicipin. Aromanya udah sama dengan 1, 2, 3. Lalu kita akan coba di rasanya ya. Apakah memang secara rasa dia mengalami perubahan yang signifikan antara Hydra dan air-air yang saya pakai sebelumnya. Kita cobain. Beda teman-teman, beda. Untuk sweetness, acidity, dia tetap memberikan sensasi rasa yang lebih playful dibanding dengan saya menggunakan Hydra Terra ya. Didiamkan di mulut tetap ada hints. Ada yang teman bilang kayak black forest, cake forest, mungkin ya. Saya nggak nyampe ke sana sih, sense saya masih sebatas mandarin orange yang udah matang, lalu orange peel, lalu ada di brown sugar, lalu ada di strawberry atau blackberry yang udah matang. Di area itu kalau buat saya mungkin ada senses lain yang nggak bisa saya deteksi, nggak bisa saya terjemahkan, mungkin iya. Makanya saya bilang ini rasanya beyond my expectation gitulah ya, istilah orang Sunda. Ini enak. Jadi memang ternyata karena airnya, bukan karena suhunya, bukan karena memang 3 menitnya didiamkan menggunakan Haria Switch, bukan karena gilingannya di permainan saya, bukan ternyata ya. Delicious. Kembali back on the track, saya nggak lost in translation kayak saya pakai Hydra Terra. Mungkin teman-teman yang pakai Hydra Terra mungkin cocok ya, pure pakai Hydra Terra. Tapi kalau saya ternyata enggak ya. Tapi ada teman-teman yang tanya di pure water di mix dengan air aqua, dengan Nestle, dengan Le Minerale, dan air yang di rumahan lah ya gitu. Mungkin wajib saya coba memix antara si Hydra Terra dengan si air di rumah si Amidis atau air RO. Di rumah Sunter tuh pakai air RO, tapi rasanya sama persis dengan Amidis, kurang lebih sama dengan Amidis. Dan saya ngebrew di rumah sama di Sunter tuh kurang lebih sama frekuensi output kopinya ya. Ya ini enak, aromanya tetap sweet parfum cewek yang pakai buah strawberry atau hintsberry ya, buat saya teman-teman. Enak, tuang semuanya. Oke, ternyata itu ya, case close atau ya udah terselesaikan. Jadi problem bukan di suhu, di saya main-main di eksplorasi di air. Istilah kalau saya mungkin pakai Hydra Terra tuh mute rasanya ya. Makanya saya bilang kayak lost in translation nih, ini kayak nggak ada kopi yang mahal jadi mute, jadi kurang menarik gitu kan, kurang bermain, kurang menggoda ya tepatnya ya. Dan tapi balik lagi teman-teman, air juga ternyata masalah subjektif kita masing-masing ya. Kalau banyak yang suka pakai air aqua, air
Ada air yang memang katanya dicampur yang air khusus, air biasa, tapi dikasih bubuk yang memang buat barista championnya itu. Kayaknya saya nggak kesana sih, nggak sampai segitunya ya. Lumayan ribet sih. Ada yang memang katanya punya alat untuk mengukur intensitas intensitas acidity, intensitas sweetness. Agak ribet ya kalau saya ngopi mesti diukur. Berapa ya ininya, kafeinnya misalnya berapa ya, dan nggak kesana saya. Cukup menggunakan perasaan, menggunakan senses yang ada aja ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya? Terpecahkan sudah? Oke. Jadi kalau saya masih memilih untuk botolan Clear Indiana atau Organic Way atau Equity, the latest yang saya explore. Nanti kita akan cobain air-air yang lain yang baru saya beli ya. Kita akan cobain. Oke? Sampai ketemu di kopi-kopi berikutnya. Ciao teman-teman. Selamat jam berapa ya, Is? 9:30. Selamat istirahat. Besok saya akan melakukan perjalanan mengambil air di sumur yang saya punya ya, Gunung Malang. Ciao. Sama satu lagi, kalau ada teman ala-ala yang penasaran dengan si harga Hidratera ini sebenarnya ternyata nggak terlalu mahal ya. Ini tuh nggak terlalu mahal. Ini tuh kalau jatuhnya per satuan itu sekitar 22 ribuan. 2 liter. Murah sih sebenarnya. Mahalan saya beli Organic Way, atau bahkan mahalan ini. Ternyata ini mahal, saya baru nggak dibandingkan dengan Hidratera. Ini tuh untuk 600 ml itu harga 19.500. Nggak ngeh ya saya. Ternyata no wonder sih, ini lebih enak. Saya nyobain ke orang rumah Hidratera, biasa aja katanya, enakan air minum orang rumah. Apa? Beda sih emang ya. Ya itulah. Kalau mau penasaran membeli, akan saya taruh di linknya ya, Hidratera atau si Indiana Otter. Silakan. Ciao.